Hai, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Pertama sekali, mari kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Nah, materi yang akan saya bawakan pada video kali ini adalah kewirausahaan pada era revolusi industri 4.0. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andus Junyadi, AWAK MSI. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan saya mahasiswa Universitas Negeri Medan. Nama saya Yandi Pratiwi dengan NIM 72032200030, kelas akuntansi A, Stambuk tahun 2020. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke materi yang pertama. Yang pertama ada kewirausahaan. Menurut Ahmad Sanusi, pada tahun 1994, pengertian dari kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Ilmu kewirausahaan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad ke-20, namun praktiknya sudah sejak dulu ada, bahkan sejak zaman kolonial. Kegiatan perniagaan dan bisnis sudah ada di Indonesia. Pada akhir abad 20, pendidikan kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah dan perguruan tinggi tertentu saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, kewirausahaan semakin berkembang melalui perkembangan zaman dan tantangan ekonomi. Yang berikutnya ada wirausaha atau entrepreneur. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang berarti pejuang, pahlawan atau panutan yang berotak agung. Konsep kewiraan dapat diartikan sebagai kemandirian dan tidak tergantung terhadap suatu lembaga atau badan. Sedangkan usaha adalah suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Padanan kata wirausaha adalah entrepreneur. Dalam bahasa Prancis, kata ini dapat diartikan sebagai undertake. Wirausaha mengambil keuntungan dengan mengamati peluang yang ada. Kebanyakan wirausahaan sukses adalah mereka yang memberi pengaruh atau penyelesaian terhadap masalah kehidupan di masyarakat. Istilah penting yang terkait erat dengan konsep wirausaha ada 3. Meski kata ini memiliki makna yang sama yakni penemuan, dalam wirausaha 3 kata ini memiliki arti yang sangat berbeda. Yang pertama ada discovery. Discovery adalah istilah untuk penemuan tempat atau wilayah yang sudah lebih dulu ada. Contohnya penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus. Columbus tidak berhak mendapat keuntungan atas penemuannya ini karena menemukan sesuatu yang sudah ada. Yang kedua ada invention. Invention adalah penemuan yang dilakukan oleh para penemu, misalnya bohlam lampu oleh Thomas Alva Edison. Invention berupa penemuan sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Maka para penemu atau inventor berhak mendapatkan keuntungan dari penemuannya. Yang ketiga ada innovation. Innovation merupakan pembaruan dari ciptaan yang sudah ada. Biasanya inovasi ada karena adanya ketidakpuasan dengan penemuan yang sudah ada. Misalnya, teknologi telekomunikasi yang ditemukan oleh Graham Bell dikembangkan menjadi pesawat telepon rumah, juga dikembangkan menjadi telepon seluler yang lebih fleksibel seperti saat ini. Yang ketiga ada perilaku dalam kewirausahaan. Yang pertama ada pengambilan inisiatif. Wirausahaan selalu mengambil inisiatif dan mencari peluang untuk dimanfaatkan mendapat keuntungan. Yang kedua ada mengorganisasi. Kemampuan mengorganisasi merupakan aspek penting untuk menentukan kelangsungan dari usaha yang sedang kita jalankan. Kemampuan organisasi yang baik akan membawa usaha kita menjadi lebih berkembang dan lebih efisien dan maksimal dalam pengerjaannya. Yang ketiga ada penerimaan terhadap risiko dan kegagalan. Nah, dalam berwirausaha, risiko dan kegagalan tidak pernah tertinggal dalam hal ini. Karena dalam wirausaha, kita pasti selalu mengambil keputusan yang memiliki risiko, kegagalan, ataupun berhasil. Nah, untuk itu kita harus dapat menerima bahwa tidak selamanya rencana kita akan berhasil, sehingga kita harus melakukan perkiraan kegagalan.
Yang keempat ada proses berkreasi. Nah, dalam berwirausaha penting untuk memiliki pola pikir yang kreatif, menciptakan inovasi-inovasi baru dan penemuan-penemuan baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, yang kelima ada komitmen yang tinggi. Nah, dalam berwirausaha tentu harus memiliki komitmen. Karena dalam berwirausaha itu merupakan hal yang sangat dinamis dan kadang naik, kadang turun. Sehingga kita harus memiliki komitmen yang tinggi untuk terus berjalan dan menjalankan usaha kita. Yang keenam ada memperkirakan resiko. Nah, seperti yang kita singgung tadi, wirausaha tidak luput dari resiko dan kegagalan. Sehingga kita harus mampu memperkirakan resiko dan dapat menanggulangi resiko yang ada. Yang ketujuh adalah memperoleh reward. Nah, reward atau hadiah merupakan keuntungan yang didapat oleh wirausaha dalam usahanya. Yang kedelapan adalah pengambilan keputusan untuk berwirausaha. Nah, pengambilan keputusan yang baik akan berdampak baik pada kelangsungan wirausaha kita, sehingga pengambilan keputusan yang baik adalah prioritas dalam menjalankan usaha. Yang berikutnya ada penyebab seseorang mengambil keputusan untuk berwirausaha. Yang pertama yaitu mengubah gaya hidup dan meninggalkan karir yang telah dirintis. Hal ini biasanya dipicu oleh keinginan untuk mengubah keadaan yang statis ataupun mengubah gaya hidupnya karena adanya suatu hal negatif yang menimbulkan gangguan. Nah, yang kedua, adanya keinginan untuk membentuk usaha baru. Faktor yang mendukung keinginan ini antara lain adalah budaya, dukungan dari lingkungan sebaya, keluarga, partner kerja. Dalam budaya zaman sekarang, menjadi bos bagi diri sendiri lebih dihargai daripada bekerja dengan orang lain. Hal ini lebih memacu seseorang untuk lebih mengembangkan usaha daripada bekerja untuk orang lain. Yang berikutnya ada perjalanan revolusi industri. Yang pertama ada Industri 1.0 yang dimulai pada tahun 1784, di mana penggunaan mesin uap dalam industri. Yang kedua ada Industri 2.0 yang dimulai pada tahun 1870, di mana penggunaan mesin produksi massal bertegangan listrik dan minyak sudah ada. Yang ketiga ada Industri 3.0 yang dimulai pada tahun 1969. Nah, penggunaan teknologi informasi dan mesin telah menjadi otomatis. Yang terakhir ada Industri 4.0, yaitu diperkenalkan pada tahun 2011, di mana sekarang mesin terintegrasi dengan jaringan internet atau Internet of Things. Berikutnya ada kewirausahaan di era revolusi Industri 4.0. Industri 4.0 merupakan nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem cyber fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Dapat disimpulkan bahwa revolusi Industri 4.0 adalah mengajak para pelaku usaha dan industri untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi internet dalam mengembangkan bisnisnya. Kecanggihan dalam menggunakan internet, data, dan mesin. Di era revolusi Industri 4.0 telah melahirkan berbagai terobosan brilian yang melahirkan efisiensi, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Di dunia wirausaha, khusus sektor usaha industri di mana teknologi informasi, komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Tak hanya pada proses produksi, juga pada seluruh rantai nilai industri agar menumbuhkan model bisnis yang kontemporer berbasis digital agar meraih efisiensi yang tinggi dan kualitas produk lebih baik. Digital marketing menjadi suatu begitu penting karena akan menjadi masa depan kegiatan marketing dan nampaknya media digital akan segera menggantikan media-media dengan bentuk yang masih tradisional. Metode komunikasi digital marketing lebih praktis, efisien, serta menawarkan potensial yang lebih untuk para pelaku marketing. Next, ada tren kewirausahaan pada era Industri 4.0. Yang pertama, ada waralaba atau prestising, yaitu hak khusus yang dimiliki oleh orang atau perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Yang kedua ada multi-level marketing,
yaitu suatu sistem pemasaran yang pada proses memanfaatkan pelanggan sebagai jaringan distribusi bisnis. Yang ketiga ada ecopreneur, seseorang yang mampu mengubah masalah lingkungan menjadi peluang bisnis. Juga seorang ecopreneur juga dapat membantu melestarikan alam melalui aktivitas dan inovasi yang dilakukannya. Yang keempat ada technopreneur, yaitu adalah tentang bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat menjadi sebuah peluang bisnis. Yang kelima ada creativepreneur, digitalpreneur, dan socialpreneur. Creativepreneur adalah seseorang yang menjalankan bisnis kreatif. Digitalpreneur merupakan salah satu dimensi entrepreneur yang menggunakan ICT bagian dari media bisnisnya. Yang ketiga ada socialpreneur, yaitu mereka yang fokus pada visi dan misi sosial yang sudah mereka pilih dari awal. Next, yaitu komponen dalam industri 4.0. Di mana yang pertama ada perangkat seluler, yang kedua ada Internet of Things, yang ketiga ada teknologi pendeteksi lokasi, yang keempat ada antarmuka manusia-mesin atau Advanced Human-Machine Interface, yang kelima ada alat autentikasi dan pendeteksi kecurangan, yang kelima ada pencetakan 3 dimensi atau 3D printing, yang ketujuh ada sensor pintar atau smart sensor, yang kedelapan ada analisis algoritma lanjutan untuk big data atau big data analytics and advanced algorithms. Yang ke-9 ada interaksi pelanggan dan pembuatan profil pelanggan. Dan yang ke-10 ada realitas tambahan atau augmented reality. Berikutnya ada 4 komponen teknologi umum. Nah, komponen-komponen sebelumnya dikelompokkan menjadi 4 komponen umum. Yang pertama ada sistem cyber physical, yaitu sistem fisik cyber, di mana sistem yang terdiri dari subsistem fisik, komputasi, dan jaringan komunikasi. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT, yaitu di mana suatu teknologi yang berkembang untuk menyelesaikan masalah kompleks pada masyarakat. Yang ketiga ada komputasi awan, yaitu gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Yang keempat ada komputasi kognitif, yaitu secara general dapat dikatakan sebagai sebuah simulasi dari proses pemikiran manusia ke dalam bentuk dan model terkomputerisasi atau terkomputasi. Nah, berikut ada tantangan kewirausahaan dalam industri 4.0. Yang pertama yaitu biaya tinggi. Nah, perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk membeli atau menyewa perangkat atau sistem baru untuk menerapkan dalam industri 4.0. Yang kedua, tidak dapat diprediksi. Di era industri 4.0, sulit untuk membedakan antara investasi yang menguntungkan atau tidak. Yang ketiga ada perlu adaptasi model bisnis. Nah, model bisnis yang sama dan digunakan secara berulang-ulang memiliki peluang tidak relevan di era industri 4.0. Dengan semakinnya canggihnya teknologi, tanpa disadari mengubah cara dan perilaku masyarakat dalam berbisnis, menjual, dan membeli barang. Berikutnya, yaitu usaha online. Nah, usaha online ini merupakan bukti nyata di mana era industri 4.0 yaitu penggunaan internet dan teknologi dalam berbagai bidang usaha. Nah, usaha online yang tren pada saat ini yang pertama ada reseller, yaitu membeli produk dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga sesuai pasaran. Yang kedua ada membuat website. Nah, dengan memiliki keahlian di bidang coding, dapat menjadi penyedia jasa membuat website, karena membuat website sekarang itu tidak mudah dan perlu memiliki skill di bidang tersebut. Yang ketiga ada admin media sosial. Nah, berkembangnya zaman dan berkembangnya tren yang selalu berkembang membuat admin media sosial menjadi suatu pekerjaan yang menjanjikan, di mana jasa untuk mengelola media sosial milik brand atau perusahaan sangat diperlukan. Yang keempat ada jualan online. Nah, membuka toko online sekarang tuh sangat mudah untuk menjual berbagai barang yang kita miliki. Nah, kita dapat menggunakan platform toko online yang terkenal seperti Shopee atau Tokopedia. Yang ketiga ada jasa desain. Nah, di mana jasa desain ini menawarkan jasa untuk keperluan promosi, konten, dan keperluan lainnya. Yang terakhir ada menjadi influencer, yaitu di mana influencer atau YouTuber melakukan endorse brand yang ingin
produknya lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Saya berharap kritik dan saran yang membangun untuk video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.